sabi' hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman. Ini berarti hadisnya namanya hadis apa? Hadis qudsi ya. Hadis yang disandarkan kepada firman Allah ini disebut dengan hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, maksudnya wahai seluruh umat manusia, tafarragh li ibadati, kosongkan waktumu untuk beribadah kepadaku, amla qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, wa asudda faqraka, dan aku akan menutupi kefakiranmu, wa illa taf'al amla yadaika syughlan, dan jika kamu tidak mengerjakan ini, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, walam asudda faqraka, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis ini ya rawahu Tirmidzi, riwayat Tirmidzi pada nomor hadis 2466 dan dihasankan oleh beliau. Dan juga diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati kesahihannya oleh Az-Zahabi, dan demikian juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Nah, dari riwayat yang lain yang disampaikan oleh Khaythamah Ibn Abdurrahman, beliau mengatakan bahwa apa yang disabdakan Nabi ini atau firman Allah yang disabdakan Nabi ini adalah sesuatu yang tertulis di dalam Taurat. Maktubun fit Taurat, tertulis di dalam Taurat, ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, ya, kosongkan waktumu untuk beribadah kepadaku, amla qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, wa asudda faqraka, dan aku tutupi kefakiranmu, wa illa taf'al, jika kamu tidak mengerjakan hal itu, amla qalbaka syughlan, aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan, wala asudda faqraka, dan aku tidak tutupi kefakiranmu. Ini termasuk bagian daripada isi kitab Taurat yang Allah Ta'ala berfirman di dalamnya. Di sini disebutkan kalimat ya ibna Adam ini adalah nida'un 'am, ya, seruan yang bersifat umum. Tidak ada perbedaan di dalamnya antara orang Arab dan orang non-Arab. Tidak ada bedanya antara manusia kulit putih dan kulit hitam. Dan memang demikianlah ya hakikat daripada syariat Islam ini, Allah Ta'ala turunkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Termasuk perintah untuk beribadah ini juga adalah untuk seluruh umat manusia. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Sehingga seruan untuk mengerjakan ibadah ini tentunya adalah untuk seluruh manusia. Faman istajaba kana lahul ajru, siapa saja yang memenuhi panggilan ini dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa man lam yastajib hatta alaihi alwizru, dan apabila seseorang tidak memenuhi seruan ini, tidak memenuhi perintah yang terkandung di dalam seruan tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa. Li'anna nasa innama yatafadhaluna bittaqwa, karena manusia itu mereka bertingkat-tingkat di dalam ketakwaan. Jadi seruan kepada seluruh umat manusia ini ternyata tidak semua manusia bisa memenuhi seruan tersebut. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa memenuhi seruan tersebut. Oleh karena itu, di dalam kita mewujudkan tugas kita sebagai hamba Allah,
yaitu beribadah kepadanya, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya apa yang terkandung di dalam Quran suratul Fatihah yang selalu kita baca, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi beribadah kepada Allah ini adalah tugas kita, tugas masing-masing individu manusia, sebagai tujuan hidup kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan minta pertolongan kepada Allah ini adalah jalan terbaik untuk kita bisa menjalankan ubudiyah tersebut atau penghambaan kepada Allah tersebut. Kemudian setelah itu Allah berfirman, tafarragh li ibadati. Kosongkan ya dirimu untuk beribadah kepadaku. Wa qala Sindi rahimahullah, ya As-Sindi seorang ulama mengatakan, ai kun farighan an kulli syai'in li ajlil ibadah wasrif waqtaka fiha. Jadilah kamu itu orang yang mengosongkan diri dari segala sesuatu untuk mewujudkan ibadah kepada Allah. Dan berpalingkanlah waktumu atau gunakanlah waktumu di dalam menjalankan ibadah ini. Al-Munawi mengatakan, ai tafarragh an muhimmatika li ta'ati. Maksud dari firman Allah, tafarragh li ibadati, kosongkan dirimu untuk beribadah kepadaku, artinya adalah kosongkan dari kepentingan-kepentinganmu untuk taat kepadaku. Jadi ketaatan kepada Allah ini atau ibadah kepada Allah ini menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya. Adapun perkara-perkara duniawi maka itu dilakukan untuk mendukung prioritas tugas sebagai seorang hamba, yaitu bertakwa kepada Allah dan beribadah kepadanya. Wala tashtaghil biktisabi ma yazidu ala qutik, dan jangan kamu menyibukkan diri dengan usaha untuk menambah melebihi daripada kebutuhanmu. Jadi kalau seseorang itu dia mampu untuk menjadikan kesibukan duniawinya itu hanya untuk menutupi kebutuhan primernya gitu ya, kebutuhan yang dia butuhkan. Jadi bukan sekedar untuk memenuhi keinginan, tapi apa? Kebutuhan yang dipenuhi, dan kemudian waktu yang tersisa itu benar-benar difokuskan untuk ibadah kepada Allah, maka inilah yang dimaksud daripada kalimat tafarragh li ibadati. Engkau ya kosongkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Wa kutiman ta'uluhu, dan demikian pula menyibukkan diri dengan memenuhi kebutuhan orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi maksudnya adalah berusaha untuk tidak menyibukkan diri dari sesuatu yang melebihi daripada pemenuhan kebutuhan primer dirinya dan keluarganya. Ya, kan ada orang itu yang dia bekerja keras bukan sekedar apa? Untuk menutupi kebutuhan primernya, tapi ada dengan tujuan untuk lebih daripada itu, ingin memenuhi kebutuhan sekundernya, tersiernya, dan seterusnya. Semisal begini Pak, kalau ada orang misalnya bekerja untuk supaya dia bisa beli rumah misalnya, nah ini kebutuhan kan, kebutuhan primer ya, dia sudah bisa beli rumah, maka seharusnya dia sudah mencukupkan diri dengan hal itu. Dengan apa? Pada akhirnya mengosongkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berpikir ya untuk bisa memiliki rumah lebih daripada satu, untuk menambah ya kebutuhan yang primer menjadi kebutuhan sekunder, tersier, dan semacamnya, maka yang seperti inilah yang sebetulnya tidak dianjurkan di dalam agama. Kecuali kalau memang diperlukan. Contohnya apa misalnya? Ya, kalau diperlukan ini maksudnya bagaimana? Misalnya kalau seseorang itu misalnya dia memiliki istri lebih daripada satu misalnya. Nah, dia butuh rumah banyak kan gitu ya. Nah, ini lain cerita, itu kebutuhan primernya. Tapi kalau dia punya istri satu, ya mungkin anaknya juga nggak banyak misalnya. Dengan
mencukupkan diri, memiliki rumah satu misalnya, ya hendaklah dia setelah itu sudah tidak perlu terlalu ngoyo untuk mengejar dunia ini. Karena pada akhirnya dunia ini akan tetap kita tinggalkan mau tidak mau. Apapun yang kita habiskan waktu kita untuk dunia itu pada akhirnya akan berlalu begitu saja. Yang tersisa adalah apa yang pernah kita gunakan waktu kita ini untuk akhirat. Itu yang akan kita bawa. Kalau orang mengerti tentang hakikat ini dan terus tidak melalaikannya, maka tentu dia akan berusaha untuk mencukupkan diri, menyederhanakan diri dalam hal dunia. Namun kalau seandainya Allah memudahkan, ya, ketika dia mewujudkan akhiratnya itu dia dimudahkan pula dunianya, maka ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Ya. Namun jika hal itu menjadi obsesi hidupnya dan kemudian waktunya dihabiskan untuk itu, maka tentu ini adalah ya sebuah hal yang tercela. Apalagi kalau sudah menyinggung pada ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah atasnya, sehingga banyak ibadah yang diwajibkan itu terbengkalai, tertinggal, bahkan tidak dia kerjakan karena sebab urusan duniawi yang dia kejar. Nah, maka ini tingkatannya sudah mencapai tingkatan haram, tingkatan yang berdosa. Tapi kalau masih mewujudkan kewajibannya kepada Allah dan ada banyak waktunya itu dihabiskan untuk dunia, tapi untuk akhiratnya yang wajib dia sudah penuhi, maka ini adalah kadar wajib yang sudah dia lakukan dan itu tidak berdosa. Akan tetapi gitu ya, akan kurang dia mendapatkan keuntungan akhirat yang lebih jika waktu hidupnya sehari-harinya itu dipenuhi dengan urusan duniawi yang tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in iktasarta ala ma la budda minhu washtaghalta bi ibadati mala'ta qalbaka ghinan. Karena sesungguhnya jika engkau membatasi diri ya untuk dunia ini yang hanya sekedar yang wajib saja gitu ya, yang primer saja yang dipenuhi dan engkau kemudian menyibukkan diri untuk beribadah kepadaku, maka ya mala'tu qalbaka ghinan, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. Allah akan mengganti kesibukan hatinya kepada dunia, cita-cita duniawinya itu Allah akan ganti yang lebih baik, yaitu rasa lezat dan manisnya iman dalam hatinya. Ibadahnya akan semakin khusyuk, ya. Kemudian ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah itu semakin merasa dekat dengan Allah. Kemudian dia benar-benar merasakan kenikmatan di dalam beragama ini. Yang itu tentu tidak akan bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Kenikmatan inilah yang kemudian akhirnya diperoleh oleh para sahabat dan para salafus saleh, sehingga mereka sampai rela untuk mengorbankan semua apa yang dimiliki dari dunia ini demi untuk mendapatkan kenikmatan tersebut atau untuk tetap mempertahankan kenikmatan tersebut. Kemudian di sini disebutkan Al-Ala'i mengatakan amarallahu fi hadzal khabar bit tafarrugh li ibadatihi. Jadi Allah memerintahkan dalam hadis ini untuk mengosongkan diri dalam rangka beribadah kepadanya. Wa min jumlati dzalika an la yakuna fil qalbi syaghilun 'anil iqbali 'ala ta'atihi subhanahu. Dan daripada cakupan ya apa yang disampaikan di dalam hadis ini adalah agar tidak menjadikan di dalam hati itu sesuatu yang menyibukkan hati itu untuk menghadap kepada ketaatan atau menerima kepada apa? Ketaatan, cenderung kepada ketaatan. Jadi kalaulah seandainya ya seseorang pada akhirnya dia perlu untuk menyibukkan diri dalam urusan dunia, maka sekali lagi urusan dunia ini dia gunakan hanya sekedar untuk mendukung terwujudnya ibadah kepada Allah dan tidak menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang dicintainya di dalam hati, sehingga yang terjadi adalah dia akan lebih menyibukkan apa yang dicintainya tersebut daripada beribadah. Kemudian makna ibadah ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah
wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Jadi yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu termasuk yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Yaitu jika sesuatu tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya. Apabila tidak diperintahkan, maka itu bukan masuk kategori yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Baik itu berupa perkataan, perbuatan secara zahir maupun secara batin. Itu makna daripada ibadah. Sehingga kalau Anda menjalankan perintah dan menjauhi larangan, hakikatnya Anda telah beribadah kepada Allah. Maka wajib bagi Anda beribadah ini diniatkan, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak untuk yang selainnya dan bersama yang lain. Demikian juga pengertian ibadah adalah ismun jami'un li ghayatil hubbi lillah wa ghayatil dhulli lahu. Ibadah itu adalah satu perkara yang terkandung di dalamnya puncak kecintaan kepada Allah dan puncak kerendahan diri kepadanya. Kalau pengertian pertama tadi itu berkaitan dengan cakupan ibadah. Kalau pengertian yang kedua ini berkaitan dengan rukun ibadah tersebut. Jadi di dalam beribadah itu seseorang tidak boleh untuk tidak menghadirkan dua hal ini. Cinta dan ketundukan, kerendahan diri. Kalau ada orang misalnya beribadah tanpa cinta kepada Allah, maka ini keadaannya seperti orang munafik. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena ibadahnya adalah didasari oleh keterpaksaan. Ibadahnya didasari oleh keterpaksaan, bukan didasari oleh sukarela cinta kepada Allah. Sedangkan tanpa adanya ketundukan diri, maka tidak akan terwujud ibadah itu. Ketundukan diri itu bisa terjadi dengan dua hal. Kerendahan diri, ketundukan diri itu bisa terjadi dengan dua hal, yaitu adanya rasa takut kepada Allah dan adanya rasa harap kepada Allah. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa di dalam beribadah itu wajib ada tiga hal di dalamnya, yaitu cinta, kesempurnaan cinta kepada Allah, kesempurnaan rasa takut kepada Allah, dan kesempurnaan rasa harap kepada Allah. Dan tiga hal ini kata para ulama dalilnya itu bisa kita dapatkan dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah itu kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ayat ini berbicara mengenai pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang ketika dia memuji Allah pasti didasari oleh rasa cinta kepadanya. Karena pujian ini juga salah satunya adalah wujud syukur kepada Allah, yang mana syukur itu mesti didasari oleh rasa cinta. Kenapa? Karena Allah selaku Tuhan yang memberikan nikmat, dan sebagai tabiat manusia ketika mendapatkan nikmat dari pihak yang lain, maka dia pasti akan mencintai Tuhan yang memberikan nikmat kepadanya. Itu sudah menjadi tabiat dasar manusia. Orang itu kalau mendapat kebaikan dari pihak lain, maka dia akan menyukai pihak yang memberi kebaikan itu. Sebaliknya kalau pihak itu memberikan keburukan, kejahatan kepadanya, mesti dia akan membencinya. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahmanur Rahim. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas, yang itu menjadi harapan bagi tiap-tiap hamba Allah yang beribadah kepadanya. Maka ini dalil menunjukkan pentingnya rasa harap dalam ibadah. Karena Allah selaku Tuhan yang Rahman dan Rahim. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, yang kala itu akan membalas dengan balasan yang besar, terutama bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang ini akan menghasilkan rasa takut kepada Allah di dalam dia beribadah kepadanya. Jadi tiga hal ini wajib ada pada ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian dikatakan di sini walaisal maqsudu minal hadis at-tafarrughat tama lil ibadah. Bukanlah yang termasuk dimaksud dalam hadis ini adalah mengosongkan waktu secara keseluruhan untuk beribadah. Itu bukan. Ya, karena tidak mungkin orang itu ya mengosongkan waktunya seluruhnya itu untuk ibadah. Karena dia hidup di dunia mesti akan ada hal-hal urusan duniawi yang harus dia lakukan. Wa tarka mahamid dunia, dan dia meninggalkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, bukan demikian. Wa ihmalaha bil kulliyah dan dia meremehkan dunia ini secara keseluruhan, meninggalkannya. Ini bukan yang dimaksud dalam hadis tersebut. Walakinnal maksud, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah alla tashghalaka dunya 'anil akhirah, yaitu agar supaya dunia itu tidak menyibukkan kamu dari akhirat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ada tingkatan dikala dunia itu mengganggu seseorang dalam hal akhiratnya. Ada yang sampai membuat orang itu meninggalkan kewajiban untuk akhiratnya, seperti meninggalkan sholat 5 waktu atau sebagiannya, meninggalkan melakukan ya perintah-perintah yang wajib, melanggar larangan-larangan Allah yang haram karena dunia. Nah, itu semuanya nilainya di sisi Allah adalah perkara yang haram, bukan sekedar tercela, tapi haram hukumnya, terlarang dan berkonsekuensi dosa yang ada ancaman azabnya. Ada juga yang seseorang itu tersibukkan dengan duniawi, namun tidak menyibukkan dia dalam urusan kewajibannya kepada Allah untuk akhiratnya. Maka yang seperti ini adalah perkara yang istilahnya itu dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat, tapi dia tidak mendapatkan derajat yang tinggi di dalam kehidupan akhirat nanti, terutama di dalam surga, karena dia mencukupkan yang wajib-wajib saja. Pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, ara'aita idza sallaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda jika saya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram? Maksudnya saya akan melakukan perkara yang saya yakini dia halal, dan saya akan meninggalkan sesuatu yang saya yakini dia adalah perkara yang haram, didasari oleh ilmu dan petunjuk tentunya. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Artinya lelaki ini ingin berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya menjalankan yang wajib-wajib saja yang harus saya lakukan dan meninggalkan yang haram-haram saja, tapi masih saja mungkin ada perkara mubah yang banyak dia kerjakan, perkara-perkara yang lain ya, yang meninggalkan sunnah-sunnah atau yang dianjurkan, atau melakukan hal-hal yang makruh, tapi dia bisa meninggalkan yang haram dan menjalankan yang wajib. Apakah saya akan bisa masuk surga? Kata Nabi, iya, kamu bisa masuk surga. Tapi kalau seandainya seseorang mencukupkan diri dalam hal ini, maka dia masuk surganya tentu level bukan level yang tinggi. Ya. Seperti pernah seorang sahabat bernama Rabi'ah itu pernah menyiapkan kebutuhan Nabi ketika sholat. Ketika itu Nabi berkata kepada Rabi'ah, ya, sal, mintalah kamu kepadaku. Maka Rabi'ah mengatakan, ya, as'aluka, aku minta kepadamu ya Rasulullah, ya, an urafiqaka fil jannah. Saya ingin menjadi kawanmu nanti di dalam surga. Atau ada keinginan kamu yang lain? Kata Nabi, tidak, hanya itu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya, fa'inuni bi kathratis sujud. Bantulah aku untuk memperbanyak sujud. Maksudnya bantulah aku ini, aku akan mendoakan kamu, tapi kamu juga jangan merasa cukup dengan doaku, tapi bantulah doaku ini agar benar-benar dikabulkan oleh Allah dengan amal kebaikanmu yang banyak, berupa apa? Sholat yang banyak. Maksudnya sholat sunnah tentunya di sini. Nah, sholat sunnah yang banyak itu akan bisa mengangkat derajat seseorang sampai pada tingkatan surga yang paling tinggi. Karena Rabi'ah mintanya apa? Menjadi orang yang menemani Rasul di surga. Nah, Rasul itu tingkatan surganya pasti paling tinggi.
Nabi perintahkan Rabi'ah untuk sholat yang banyak, sholat sunnah ya, yang banyak. Ini menunjukkan bahwa kalau orang itu menyempurnakan yang wajib dan menyempurnakan pula yang sunnah, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktafi fiha bil kafaf, dan cukupkan dirimu di dalam hal dunia ini apa yang sudah mencukupi kebutuhanmu, kebutuhan primer terutama di sini. Kama rawa Ahmad, sebagaimana ya Ahmad meriwayatkan dari Al Hasan, beliau mengatakan lamma htudira Salman radhiyallahu taala anhu baka wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina an yakuna bulghatu ahadina minad dunya kazadir raqibi. Ya, ketika Salman dihadirkan ya kala itu beliau tiba-tiba menangis dan kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahida ilaina ya, mengambil janji kepada kami agar supaya salah seorang eh, bulghatu ahadina, bulghah itu artinya harta ya, harta salah seorang di antara kami dari dunia ini seperti bekalnya orang yang melakukan perjalanan. Maksudnya apa? Ambil secukupnya saja. Secukupnya di sini Pak itu secukupnya benar-benar sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Ya, ada orang itu kebutuhan mobilnya cuma satu, cukup satu saja. Ya, kalau dia beli lebih bukan karena kebutuhan tapi keinginan, ini sudah melampaui batas. Ya, tapi hal itu tidak terlarang jika tidak apa? Mengganggu kewajibannya kepada Allah, tapi tercela dia dalam agama. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan alhaakumut takatsur, alhaakum telah melalaikan kalian. At-takatsur, at-takatsur itu memperbanyak harta di luar kebutuhan. Berlomba-lomba untuk memperbanyak dan membanggakan diri dengan banyaknya harta ini. Kan ada orang itu yang koleksi mobil mewah itu Pak ya, sampai ratusan itu. Apa yang dia kejar di situ? Hanya kepuasan nafsunya saja, atau hanya sekedar apa? Berlomba-lomba untuk gengsi atau pamer dan semacamnya. Kebutuhannya cuma satu atau dua lah. Kecuali kalau misalnya dia memang usaha rental, ini lain cerita. Atau misalnya memang dia gunakan mobil-mobil yang banyak ini untuk keperluan umat misalnya. Ya, dia beli 100 misalnya, yang mungkin dia butuhnya 5 misalnya, yang 95 dia gunakan untuk keperluan umat. Nah, ini tidak ada masalah. Tapi kalau mangkrak hanya berjejer di garasinya, hanya sekedar untuk tontonan-tontonan saja, seneng-senengan saja, maka ini tidak baik, tercela. Seperti yang pernah terjadi di masa Qarun. Qarun itu hartanya luar biasa. Pernah Qarun itu melakukan arak-arakan untuk memamerkan hartanya. Itu luar biasa sampai para pecinta dunia itu mengakui betul ya, sampai iri betul dengan Qarun ini. Anda bisa baca kisahnya dalam kalau tidak salah surat Al-Qasas itu ya. Kisah tentang Qarun ini. Kemudian Nabi pernah berdoa, ya, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad itu adalah qut. Qut itu sebetulnya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan ya, yang cukup, yang bisa menjadikan seseorang itu untuk bisa beraktivitas. Tidak lebih gitu. Sehingga di sini kata An-Nawawi ya, ada keutamaan fadilatut taqallul minad dunya. Ada keutamaan bersederhana dalam hal dunia. Wal iqtisar 'alal quti minha wa du'a bidzalik, dan mencukupkan dengan kebutuhan primer darinya dan berdoa di dalam hal itu. Dan hadis-hadis dalam makna ini adalah sangat banyak. Kemudian Nabi mengatakan amla qalbaka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Allah berfirman demikian. Jika kita bisa memfokuskan hati dan pikiran kita serta anggota badan kita untuk banyak beribadah kepada Allah, maka Allah akan penuhi hati kita dengan kekayaan. Nah, di sini kita bisa mendapati bahwa kekayaan itu hakikatnya adalah bukan di tangan kita.
tapi di dalam hati. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, kalau hati kita tetap miskin, tetap fakir kepada dunia, kita tidak akan pernah puas. Tapi kalau seseorang itu dia mencukupkan diri, merasa kaya dengan apa yang sudah Allah berikan, ya, dia mendapatkan katakanlah sedikit daripada harta dan dunia ini, dia akan merasa sangat-sangat kaya karena kebutuhannya sudah tercukupi. Kebutuhannya sudah tercukupi. Dan itu akan mempengaruhi ketentraman dan ketenangan hati. Sangat mempengaruhi. Karena hati itu kalau sudah cenderung kepada dunia, dia sibuk kepada dunia, dia takut kehilangan dunia, hati itu akan terus ittirab, akan terus bergoyah, bergoncang, nah gitu. Ya, bergoncang. Dia Pak, galau, galau atau semacamnya. Ya, kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan tidak pernah puas. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, itu gelisah luar biasa. Itu kalau hati itu sudah tertawan dengan dunia, sudah fakir kepada dunia. Kalau hati sudah fakir kepada dunia, pasti semua waktunya dia gunakan untuk dunia. Makanya ada orang itu yang katakanlah dia punya 10 perusahaan. 9 perusahaannya ini ya keuntungannya ini luar biasa. Satu perusahaannya bangkrut misalnya. Maka dia akan fokus kepada satu perusahaannya yang bangkrut. Kenapa kok bisa bangkrut? Yang 9 ini dia lupakan. Yang 9 dia lupakan. Masih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tapi dia justru melihat pada sesuatu yang harusnya dia masih bisa bersyukur dengan banyaknya yang lain. Dan terkadang seperti itu, orang itu kalau sudah hatinya dipenuhi dengan dunia. Namun berbeda ketika Allah penuhi hati seseorang itu dengan kekayaan. Allah jadikan sesuatu yang berkenaan dengan akhirat itu sesuatu yang lebih manis, yang lebih indah, lebih nikmat, lebih lezat daripada hati itu disibukkan dengan dunia. Makanya Nabi menyebutkan ada 3 golongan manusia yang beriman yang bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman. Nah, kata halawatul iman ini, manisnya iman itu menunjukkan bahwa iman itu bisa dirasakan kenikmatannya oleh hati, bisa dirasakan kelezatannya oleh jiwa. Dan manakala seseorang sudah sampai pada tingkatan itu, nah, maka dia akan memandang kecil dunia ini. Wadzalika li'annahu insyaghala bima fihi ghinal qalbi. Yang demikian itu karena dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat kaya hatinya. Berupa apa? Taat kepada Allah, ibadah kepadanya. Maka ketika hati itu merasakan kenikmatan atau kelezatan iman dan kelezatan ketaatan, maka cukup dengan hal itu dia merasakan kenikmatan daripada kelezatan dunia semuanya. Karena gini Pak, ini logika saja ya, logika saja. Allah ciptakan kita ini untuk akhirat bukan untuk dunia. Tentunya ketika Allah menciptakan suatu kenikmatan, antara kenikmatan yang berhubungan dengan dunia dan kenikmatan yang berhubungan dengan akhirat, itu tentu kenikmatan yang berhubungan dengan akhirat itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan yang berhubungan dengan dunia. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Namun terkadang kebanyakan manusia itu lebih cenderung kepada sesuatu yang sifatnya itu ajil. Karena ketergesa-gesaan sifat manusia. Ajil itu sesuatu yang inginnya mendapatkan segera. Makanya kita ini kalau kaya itu kan paling seneng kalau instan Pak ya. Kadang itu kita ini punya khayalan ya apa caranya aku iki sugih tapi ora susah misalnya. Ora susah kerja, ora susah ini kan gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada orang itu berpikiran wah enak ya, misalnya aku duwe wong tua sugih gitu ya, terus oleh warisan duit akeh. Gak susah-susah kayak begini nah. Itu khayalan duniawi. Kenapa? Karena itu keinginan manusia itu gitu, sesuatu yang segera. Ya, kenikmatannya segera. Termasuk juga kalau misalnya sakit. Orang itu ketika diuji sakit itu kan sangat ingin untuk segera sembuh. Ya Allah, segerakan sembuh saya ini kan begitu. Padahal kalau orang itu memandangnya dengan cara pandang akhirat dan itu sangat mendominasi dalam hatinya.
dia akan mampu tegar dalam menghadapi rasa sakit itu dan akan merasa gembira dengannya. Saya punya kawan itu nulis kitab, nulis buku kecil judulnya Alhamdulillah Saya Sakit. Ya, kenapa? Karena di situ motivasi untuk orang yang sakit bahwa sakit itu hakikatnya adalah kebaikan bagi orang beriman. Akan menggugurkan dosa-dosa. Disitulah seorang beriman itu akan bisa mewujudkan kesabarannya untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah dan kebaikan pahala yang lain. Disitulah orang sakit itu kebanyakan akan kembali mengingat Allah, kembali mengingat akhirat, kembali untuk mengingat kematian, sehingga taubatnya itu segera. Karena pikirannya mati, mati, mati saja, gitu. Nah itu kan kebaikan yang banyak. Tapi kadang manusia lebih mengutamakan yang bersifat segera daripada yang bersifat tertunda, yaitu akhirat. Disitulah yang menjadikan kemudian manusia itu lebih suka untuk merasakan kelezatan dunia daripada kelezatan mengejar akhirat. Jadi hakikatnya akhirat ini Allah jadikan kenikmatannya sempurna. Sampai dalam hal kita mengejarnya, mengejar akhirat, itu ada kelezatannya. Tapi kalau dunia itu tidak. Manusia itu kalau dia menjadikan dunia obsesi atau tujuan hidupnya, usaha dia mengejar dunia itu membuat dia gelisah. Tercapainya dunia itu yang dia inginkan itu tidak menjadikan dia puas. Tidak menjadikan dia puas. Saya pernah dengar itu ada seorang khotib itu menceritakan tentang orang kafir ini, Pak ya. Orang kafir itu kan paling banyak kecenderungan duniawinya. Ada orang yang hidup di Korea Selatan. Dia itu bercita-cita ingin menjadi direktur perusahaan besar di negerinya. Tapi dia memulai karirnya itu dari office boy. Ini kalau logika kan hampir nggak mungkin ya. Dari office boy bisa sampai direktur. Tapi dengan usaha kerasnya, dengan berbagai macam caranya, akhirnya dia bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Jadi dulu dia mengangan-angankan bahwa kalau sudah mencapai tingkatan direktur itu kebahagiaan yang tertinggi sudah dia peroleh di dunia. Tapi setelah dia mengejar itu dan sampai pada tujuan yang dia inginkan, ternyata dia mendapatkan kehampaan. Oh ternyata sekedar begini saja jadi direktur. Jadi nggak puas gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia sudah bingung mau bercita-cita apa lagi gitu. Akhirnya dia bunuh diri, Pak. Bunuh diri. Mungkin dia mikir sudah di dunia sudah cukup, seperti ini rasanya, yang belum dirasani mati, mati gitu. Mungkin begitu. Nah, orang kafir itu kan gitu. Memang Allah buat sengsara mereka di dunia sebelum di akhirat. Tapi orang-orang beriman yang mengikuti jejaknya orang kafir ini hakikatnya dia mengikuti ya, jalan yang tidak membuat hidupnya itu bahagia. Ya, jadi dunia itu seperti itu. Ya, kalau kita mengejarnya itu, ketika kita berusaha mengejarnya, itu kegelisahan, ya, rasa ketakutan dan seterusnya itu bergelayut di dalam diri kita. Ketika kita sampai pada tujuan apa yang kita sukai, yang kita inginkan dari dunia, terkadang tidak merasa puas. Alah mek gur ngene ae. Sekedar gini saja ternyata nikmatnya. Akhirnya dia mencari yang lain lagi. Ya, ingin mengejar yang lain lagi. Nah, sedangkan kalau orang itu mengejar akhirat, sebab-sebab yang mengantarkan dia untuk meraih kebahagiaan akhirat itu juga akan membuat dia merasakan kelezatannya, merasakan kenikmatannya. Ya. Ketika orang itu benar-benar ya memfokuskan dirinya untuk mengejar akhirat, dikala dia mengejarnya itu ada kelezatannya, ada kenikmatannya. Sebelum dia benar-benar merasakan kenikmatan yang hakiki di akhirat nanti, Allah telah memberikan sedikit kelezatan itu ketika kita mengejarnya. Salah satunya Allah penuhi hati orang yang beribadah kepada Allah dan memperbanyak waktunya untuk beribadah adalah kekayaan, merasa cukup, ya, merasa puas dengan nikmat duniawi yang sudah Allah berikan kepadanya. Di sini ada sebuah cerita ya, Abu Ja'far An-Nasafi, dia adalah seorang alim mazhab Hanafi di zamannya. Dia adalah seorang yang fakir, yang zahid.
orang yang zuhud, dia orang fakir ya. Suatu malam dia dalam keadaan gundah. Biasa kadang manusia itu dia hatinya terpengaruh dengan suasana dunia yang dia hadapi. Kala itu dia merasa gundah karena dia dalam keadaan fakir dan membutuhkan sesuatu kebutuhan dunia. Maka kala dia gundah itu, dia palingkan pikirannya itu menuju kepada perkara-perkara ilmu. Termasuk di sini belajar ilmu agama itu kan bagian daripada sarana kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Akhirnya cara berpikirnya dia itu, hatinya dia itu, dia akhirnya sibukkan dengan perkara yang iskal, perkara yang sulit dalam cabang-cabang ilmu fikih. Diarahkan ke sana. Ya, dia tidak mengikuti stresnya kondisi apa? Kefakirannya. Nah, ketika dia mulai membuka kitab, mempelajarinya, maka kemudian dia dalam keadaan nyaman, keadaan tenang, dia berdiri sambil mengatakan, Ainal muluk wa abnaul muluk. Di mana raja-raja dan anak-anak raja-raja. Maksudnya apa di situ? Maksudnya beliau ingin mengatakan ya, mana raja-raja yang dengan bergelimang harta dan kenikmatan duniawi beserta anak-anaknya itu yang merasakan duniawi itu merasakan kenikmatan yang saya rasakan ini. Mereka tidak merasakannya. Ada juga kalau tidak salah Ibrahim bin Adham, seorang salaf pernah mengatakan ya, Ainal muluk wa abnaul muluk, ya di mana para raja dan anak-anak raja. Kalau seandainya mereka ya mengetahui apa yang kita rasakan dari kenikmatan ini, niscaya mereka akan memenggal kita. Kenapa? Karena iri dengkinya mereka kepada apa yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita rasakan. Padahal rata-rata para ulama-ulama salaf terdahulu mereka hidupnya sangat sederhana. Ada yang kaya raya ada, tapi jarang sekali. Dalam sejarah itu satu dua orang saja yang terkenal kaya raya. Kebanyakannya mereka adalah orang yang hidupnya itu sederhana, bahkan bisa dikatakan fakir. Ya, tapi mereka bisa dengan keadaan seperti itu menceritakan keadaan kelezatan yang dirasakan ya, di dalam hatinya. Sampai mereka mengatakan bahwa para raja dan anak raja kalau tahu kelezatan yang kita rasakan berupa ibadah kepada Allah, menuntut ilmu ini, ya, mengejar akhirat ini menghasilkan rasa halawatul iman, ya, manisnya iman, lezatnya iman, maka mereka akan memenggal kita. Karena iri mereka, mereka tidak sanggup untuk mendapatkan kenikmatan yang sebesar ini. Faman insyaghala bi amril akhirah wajada fi qalbihi minal ghina wal farah a'zama mimma yajiduhu al muluk wa abda'ul muluk minas sa'adati. Siapa yang menyibukkan dengan perkara akhirat, dia akan mendapati dalam hatinya itu kekayaan dan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari apa yang telah diperoleh oleh para raja dan anak-anak raja dari berupa kebahagiaan. Bima tayassara lahum min asbabiha, dengan apa yang mudah bagi mereka untuk meraih sebab-sebab kebahagiaan tersebut. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan oleh Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah fabidzalika falyafrahu. Ya, hendaklah mereka apa? Bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia adalah jauh lebih baik daripada apa yang mereka orang-orang kafir itu kumpulkan dari harta dan dunia. Jadi karunia Allah dan rahmatnya berupa iman, berupa manisnya ibadah, manisnya menuntut ilmu agama. Ini semuanya adalah sesuatu yang selayaknya orang beriman itu merasa bahagia, merasa ya nyaman, merasa tentram di sana. Ini jauh lebih baik kata Allah daripada dunia yang mereka selalu mengumpulkannya. Ibnu Qayyim mengatakan, aghnana bil farahi bi fadlihi. Allah telah mengkayakan kita, mencukupkan kita dengan kebahagiaan terhadap karunia-Nya. Wa rahmatihi, dan rahmatnya. Apa itu? Wahumal Quran. Keduanya itu adalah Al-Quran. Jadi orang itu kalau dia menyibukkan diri dengan Quran, bukan hanya dibaca secara lafziyah, tapi juga dipahami secara makna, itu akan menghasilkan rasa tentram dan rasa bahagia dalam hati.
Jadi karunia Allah itu berupa Al-Quran, sedangkan rahmatnya itu berupa Al-Iman. Jadi selayaknya atau Allah menjadikan kita bahagia dengan Quran dan iman ini daripada bahagia dengan apa yang dikumpulkan oleh ahli dunia daripada kenikmatan duniawi, ya, daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya. Makanya kan orang itu kalau sudah mendapatkan suatu nikmat dunia itu kan akhirnya kan ya sudah kan begitu. Kayaknya ya wis biasa nah, gitu. Biasa. Dia akan mencoba lagi untuk mencari dunia yang lain. Dan seterusnya sampai dikubur dia. Kepuasan itu nggak pernah dia dapatkan. Selalu tidak merasa puas dengan perolehan-perolehan duniawinya. Kemudian Allah berfirman wa asudda faqraka ai wa asudda baba hajatika ilan nas. Jadi makna aku tutupi kefakiranmu adalah aku tutupi pintu hajatmu kepada manusia. Jadi Allah mencukupi kebutuhannya sampai dia tidak butuh untuk minta kepada manusia. Li'annahu idza hasala al-ghina wal kifayah zalal faqru. Karena apabila kekayaan dan kecukupan itu diperoleh, maka akan hilang kefakiran dan kebutuhan. Ya, wa man istaghna billah, dan siapa yang minta kekayaan dari Allah, maka Allah akan mengkayakannya dari seluruh makhluknya. Wa illa taf'al, firman Allah Ta'ala, dan jika kamu tidak mengerjakan hal itu, aima amartuka bihi minal i'radi 'anid dunya, yaitu engkau tidak mengerjakan apa yang aku perintahkan berupa berpaling dari kehidupan dunia ini, wal iqbal ala ibadatil maula, dan menuju kepada ibadah kepada Allah, an-nafi'ati fid dini wal ukhra, yang memberikan manfaat dalam agama dan akhirat. Maka kata Allah, mala'tu yadai, aku akan penuhi kedua tanganmu. Kenapa dikatakan di sini kedua tangan ya? Karena tangan itu adalah anggota badan yang paling sering digunakan untuk bekerja. Jadi dikatakan oleh Allah di sini, aku penuhi kedua tanganmu. Dengan apa? Syughlan, dengan kesibukan. Ai istighalan min ghairi manfaatin, kesibukan yang tanpa ada manfaatnya. Terutama manfaat untuk akhirat, itu tidak ada sama sekali. Walam asudda faqraka, dan tidak aku tutupi atau penuhi kefakiranmu. La min syughlika wala min ghairi. Wa hasilu annaka tut'ibu nafsaka bi kathrati taraddud fi talabil mal. Keadaannya dikatakan oleh Syekh di sini bahwasanya engkau akan dilelahkan dengan banyaknya mencari harta. Ya, engkau akan lelah, payah mengejar harta ini, dan engkau tidak akan pernah puas untuk mengejarnya. Tidak pernah ada kata cukup gitu. Cukup sudah. Mesti akan terus apa? Dia kejar. Sedangkan wala tanalu illa ma qaddartu laka, sedangkan kau tidak akan mendapatkan dunia ini kecuali yang sudah aku takdirkan untuk kamu. Sengoyoh-ngoyohnya kamu kerja sampai membuat kamu meninggalkan perintah Allah, kewajibanmu kepadanya, bahkan sampai melanggar larangan Allah, melakukan tindakan yang haram, mencari harta yang tidak halal misalnya. Nanti hakikatnya engkau akan mendapatkan apa yang sudah aku takdirkan untuk bagian jatah rezekimu di dunia. Wa tuhramu ghinal qalbi, dan kamu akhirnya dijauhkan dari rasa kaya dalam hati. Litarki ibadati rabbi, karena meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi orang itu hakikatnya kalau dia semakin banyak beribadah kepada Allah, kemudian fokus kepada akhirat lebih daripada dunia, Allah cukupkan. Allah jadikan hawa nafsunya itu terkendali. Kecintaan kepada dunianya itu tidak apa? Sampai melampaui batas. Sehingga akan berhenti. Tapi kalau orang itu membiarkan dia dikuasai oleh syahwatnya kepada dunia, maka syahwat itu tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup. Dia ibarat hewan buas yang terus mengejar apa? Mangsanya. Sekali dia mendapatkan mangsa, dia akan berusaha untuk mendapatkan mangsa berikutnya.
Itu keadaan kalau orang itu tidak menjadikan dirinya berada di atas ibadah kepada Allah. Kemudian di sini disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahullahu hamma dunyahu. Barang siapa yang menjadikan humum itu kecintaannya, kesenangannya, obsesinya, ya, cita-citanya, tujuan hidup terbesarnya itu adalah satu, yaitu cita-cita akhirat, maka Allah akan mencukupi keinginan duniawinya. Wa man tasha'abat bihil humumu fi ahwali dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halaka. Dan siapa yang keinginan duniawinya itu bermacam-macam gitu, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, sampai menjauhkan dia dari satu cita-cita yang besar yaitu akhirat, maka Allah tidak akan memperdulikan dia di lembah dunia yang mana dia akan binasa. Ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Kemudian di sini disimpulkan, ya, walhasil kesimpulannya, anna man insyaghala bi ibadati rabbih wa afragha la qalbahu wa kanat al-akhirah akbar hammihi wa ja'ala al-humuma hamman wahidan jama'a Allahu alaihi syamlahu wa mala'a qalbahu ghinan wa kafahu amra dunyahu wa akhiratihi. Ya, bahwasanya siapa yang menyibukkan dengan beribadah kepada Tuhannya dan mengosongkan untuk beribadah kepada Tuhannya hatinya, ya, kemudian akhirat itu adalah cita-cita terbesarnya, maka Allah akan menjadikan keinginan-keinginannya itu hanya menjadi satu, ya. Allah mengumpulkan padanya itu urusannya, maksudnya Allah mudahkan urusannya, seakan-akan dia hanya melakukan satu kerjaan saja sudah bisa menyelesaikan semua hal itu. Wa mala aqal baughinan, dan Allah penuhi hatinya dengan kekayaan, dan Allah mencukupi perkara dunianya dan akhiratnya. Sebaliknya, wa man kana dunya akbar hammi, siapa yang menjadikan dunia itu adalah cita-cita terbesarnya, fansyaghala biha an taati rabbih, kemudian dia menyibukkan diri dengan mengejar dunia dari mentaati Tuhannya, farraqallahu alaihi syamlahu, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Maksudnya apa? Urusannya macam-macam. Ya, semakin sibuk dia dengan dunia ini. Urusan ini belum selesai, yang itu juga, ya, ada yang ini terus begitu. Walam yajma' alaihi syatata qalbi, dan Allah tidak mengumpulkan untuknya hatinya yang bercabang-cabang tersebut, yang tercerai-berai tersebut, sehingga sibuk semuanya dengan urusan dunia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan dia akan Allah akan menjadikan kefakiran itu akan terus menghantui dirinya. Terus akan-akan ada di hadapan kedua matanya, merasa takut miskin, takut fakir, takut bangkrut, takut ini, takut itu. Takut kehilangan dunia yang sedang dia peroleh atau sedang dia usahakan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang dari dunia ini kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk dia peroleh. Jadi percuma pada akhirnya gitu. Percuma pada akhirnya jika dunia yang akan dia peroleh itu hakikatnya bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan dan cita-cita dia, tapi sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan untuk dirinya. Sekali lagi di sini bukan untuk kemudian kita dilarang bekerja keras, karena Nabi sendiri mengatakan bahwa Allah itu mencintai orang itu kalau dia melakukan sesuatu untuk bersungguh-sungguh di dalamnya. Atau juga ada hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu untuk mengejar apa yang memberikan manfaat kepadamu, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Kata para ulama seperti Syekh Ibnu Sa'di, beliau mengatakan
Maksud sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu itu manfaat agama maupun manfaat dunia. Sehingga kalau kita ini memang membutuhkan kebutuhan dunia itu, ya kita perbagus, kita bekerja dengan bagus. Ibarat kita berprestasi di dalam bekerja yang halal itu boleh. Yang tidak boleh itu apa sih? Menghabiskan waktu sehari penuh untuk fokus kepada dunia. Ya. Apalagi sampai apa? Menelantarkan kita kepada apa? Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan kemudian cita-cita duniawi itu menjadikan hal itu sebagai hal yang segala-galanya dalam hidup, sampai kemudian rela menggadaikan akhirat dengan melanggar larangan-larangan Allah demi untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita dunia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan masuk pada hadis yang ke-8 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawi Al-Qalbiyah. Saya kira cukup Pak ya, enggak pakai tanya jawab ya. Sudah setengah 6.